begitu. Kau diam dulu. Allahmu siapa berarti sekarang? Saya tanya, Allahmu siapa? Jawab, jangan macet kau. Allah Allahmu saya siapa? adalah Yesus yang datang sebagai manusia, Allahmu siapa? yang Allahmu menjadi siapa? sama dengan manusia, Aku tidak mengambil nanya kodrat lagi. manusia, Bantu saya tanya, Allahnya menggantikan siapa? manusia. Iya, iya, Itu apa? Allah Tanya saya. apa? Sabar, Natali sabar, Allahnya dengar ya. dia Apa siapa? pertanyaannya apa? Allahnya dia Kenapa? siapa? Allahnya dia siapa? Oke, Allahnya dia silakan. siapa? Natali, Allahnya Natali siapa? Silakan Natali. Saya adalah Tuhan Yesus Kristus yang datang sebagai manusia, menjadi sama dengan Gabrul kan? manusia. Gabrul kan? Tadi bilang katanya yang lahir itu bukan Yesus kan? Gabrul kan, Gabrul kan. Gabrul, ujungnya Allahnya Yesus kan Gabrul. Kasih dia Iya, paramek. kenapa kamu nggak mengakui dia manusia? Itu Allahnya Yesus. Kenapa kamu mengakui dia dilahirkan tetapi nggak mengakui dia manusia? Kok aneh? Kak, kasih paramek dia kak. Paramek dia kak. Kamu mengaku dia dilahirkan tapi kamu nggak mengaku dia digendong gitu. Lebih aneh Nggak mengaku kamu. dia Katamu disusui. Allahmu tadi. Nggak mengaku dia dibungkus kain lenan. Yesus. Nggak mengaku Maria itu mengalami nifas. Kamu yang Apa gabrul. itu? Tanya Apa itu? Allahmu siapa? Apa yang Maria alami dia sehingga mengalami nifas, masa nifas 8 hari? Kamu nggak mengakui manusia sehingga dia disunat. Halo. Kenapa saya tidak mau mengakui Yesus adalah manusia? Karena dari pernubuatan Yesaya 40 ayat 3 digenapi di Matius 3 ayat 3, yang datang ini adalah YHWH. Persiapkan jalan buat YHWH, Tuhan. Dan bukan duta, bukan utusan. Yesaya 63 ayat 8. Aku sendiri yang datang untuk menyelamatkan. Kau tidak bisa, kau dari tadi ngerocos nggak bisa membantah ayat yang saya sudah kasihkan. Di mana garis merah ini dari perjanjian lama ini digenapi semua di perjanjian baru. Konsekuensimu bahwa Yesusmu itu adalah Yesus yang lain, Yesus manusia dari pagan Yunani sana. Itu karena Kalau Allah begitu itu Allah yang lain, Bapakmu kau tidak kenal. YHWH dilahirkan. Sejak kapan YHWH itu dilahirkan? Sejak kapan? Ini Sejak kapan YHWH itu digendong, dibungkus kain linan, keluar dari perut Maria? Sejak kapan? Saya tanya. berarti Sejak kau kapan? Aduh, kok berarti? Sejak kapan? saya membantah Kapan YHWH itu keluar dari perut Maria? Sejak Lukas 2 11 dinyatakan. Ketik sejak Lukas 2 11 dinyatakan. kapan? Sejak dia dilahirkan dan menjadi sama dengan manusia. Ya, itu jawabannya. Tuhan kok kau samakan dengan manusia? Tuhan adalah sang pencipta. Jangan kau samakan dengan manusia ciptaan. Otakmu lu pakai. Berarti kau sedang memfitnah Gabriel. Sudah jelas Gabriel katakan telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Digenapi lagi Matius 3, persiapkan jalan buat Yahweh. Lu mengatakan Tuhan 3 pribadi, sudah ditanya Allahnya siapa, katanya Allahnya enggak lahir, tapi Allahnya ujungnya Yesus. Gabrul kau. Sekalian jadi Kak loading Muslim. Ini nih apa Tritunggal ini Muslim yang ini Kak, Muslim yang terpending. Tuhannya Allah, Yesus anak Allah. Orang antikristus itu adalah orang yang tidak mengaku atau menyangkal Yesus datang sebagai manusia. Halo Ding, disahadatkan saja Natalinya karena orang antikristus itu orang yang menyangkal Yesus datang sebagai manusia. Loading sama imannya Kak Loading Kemanusiaan Yesus disangkal, dia adalah antikristus, musuh besar Yesus. Disahadatkan Kak, disahadatkan. Orang yang menyangkal Ya, Yesus sabar. sebagai atau menjadi manusia itu adalah antikristus, musuhnya Yesus sendiri. Nah itu ada ayatnya itu Deborah. Coba sabar Deborah. Natali, iya betul. Deborah bisa batal. Sabar Natali. Jadi tadi Natali mengutip 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah bermuncul yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Nah silakan Deborah, Dede memperjelaskan kepada
Madu apa memperjelaskan kepada Natali dengan Itu baik ya. ya. Ya, Begitu jadi satu-satu gini, Kak. kita ngobrol ya. Ya, silakan. Itu udah ada jawaban, itu udah neraka, lebih neraka lagi. Itu musuhnya. Alamak. Ya, sabar Natali, sabar ya. Giliran Deborah, silakan Deborah, silakan. Jangan jadi umat Ya. terjemahan yang seperti kata dalam tempurung. Kita ini sudah cerdas, zaman sudah modern. Cek bahasa aslinya. Di situ tidak pernah dikatakan manusia. Tidak pernah, Kak. Tapi flesh. Karena kami mengimani Maria itu bukan kami ini terjemahan. bisa menyatakan Kamu nggak diri bisa di dalam lari daging. terjemahan. Yang reality, Tuhan yang Yesus soir. lahir dari seorang manusia, Kami itu bukan mempercayai salah Tuhan yang terjemahan. batin dan Itu Tuhan yang salah kamu soir. yang antikristus. Kau itu yang antikris karena kau menghina Tuhan Yesus. Tuhan kau katakan manusia. Kau katakan Tuhan jadi manusia. Kau sangat sesat. Tuhan tidak pernah jadi manusia, saya kasih tahu. Tuhan adalah sang pencipta. Manusia adalah ciptaan. Manusia tidak pernah menjadi Tuhan. Tuhan tidak pernah jadi manusia. Kau gabrul di situ. Kau itu pagan. Itu konsepnya pagan, setengah dewa. Seperti Perseus kawini manusia, jadinya Hercules itu. Nah, itu Yesusmu itu kayak gitu itu. Nah, karena korbannya pagan. Kita balik lagi ya ke anak-anak Itu ini. korbannya. Kita balik lagi. Takut. Ngapain takut? Balik lagi ya. Manusia kok buat Kenapa takut? Yesus yang adalah kamu bilang Bapa dan Tuhan dilahirkan manusia? Kenapa? Bukan saya yang mengatakan dia Bapa, jelas Yesaya 9 ayat. Kenapa Dia bukan? Sekarang menyangkal lagi. Kenapa Yesus dilahirkan manusia? Jadi anak kecil, bayi, ABG, dipakein baju. Kenapa? Udah Natali, iya gini ya. Jadi kami di dalam Bible percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang batin yang tidak kelihatan tadi roh, dia mau menggenapi Yesaya 3 ayat 8 bahwa dia sendiri yang akan menyelamatkan. Nah, Buset, ditanya kenapa Bu? ini lu ku jelasin Kenapa? karena dia untuk menggenapi. Astaga, kenapa kok dilahir? Kenapa kok jadi kecil, jadi bayi telanjang begitu? Kenapa? Karena untuk menggenapi. Kenapa? Nggak ngerti paham ini. Paham. Kenapa dilahirkan nih? Besok ngerayain Natal kan? Kenapa kok digendong jadi ABG telanjang dari perut Maria? Karena Kenapa? dia mencintai saya dan semua manusia. Dia mau menyelamatkan saya dan semua manusia. Karena begitu besar kasihnya, makanya dia mau menyatakan diri ke dunia. Nah, untuk menyatakan diri ke dunia, jalurnya harus lewat rahim perempuan, pintar. Sebagai Yahweh telanjang? Sebagai Yahweh bayi? Yang cerdas. Sebagai apa? Kenapa dilahirkan? Kenapa? Kok Yahweh telanjang kecil begitu digendong-gendong? Jawab. Kenapa? Ya karena untuk demi cintanya untuk menyelamatkan saya, paham nggak? Dari tadi gua ngomong lu nggak paham. Persiapkan jalan itu Karena untuk persiapkan menyelamatkan jalanan. saya manusia. Lu pikir persiapkan jalan itu jalan tol lu persiapkan? Ya daripada Yesusmu manusia dari sana. Nah, setengah dewa. Daripada Yesusmu setengah Kenapa dewa. Yesus keluar dari perut Maria? Kenapa? Yesusmu udah manusia, udah Yesusmu manusia. Jawab. Kenapa? Karena cintanya begitu besar Bukan cintanya soal kepada cinta, semua kenapa manusia. dia keluar dari perut Maria? Supaya apa? Supaya saya tidak binasa, Natalis. Kok Oleh keselamatan, Natalis. Kalau cuman supaya tidak binasa, Yesus nggak perlu ngapain keluar dari perut datang? Maria, nggak perlu Yesus keluar dari manusia, perempuan ngapain seorang datang? manusia. Yesusmu Gitu ngapain loh. datang? Iya, Allahmu kenapa dia kerjanya apa? dilahirkan? Kenapa dia dilahirkan manusia? Kenapa? Kenapa dia Allahmu digendong? itu siapa? Kenapa? Allahmu bikin apa? Dibungkus kain Allahmu mencintai yakin? manusia enggak? Kenapa? Ih, Allah Bapakmu orang itu nanya mengasihi manusia kenapa? enggak? Orang nanya kenapa dilahirkan? Dia dilahirkan Supaya karena dia mencintai saya. Dia mencintai semua manusia. Dia mau menyelamatkan manusia. Makanya dia harus dilahirkan karena dia harus punya tubuh. Sehingga dia bisa kelihatan menjadi Allah yang zoir, Allah yang kelihatan. Tidak lagi Allah yang batin. dia nggak bisa menjadi tubuh.
Di dunia ini Emang ada kalau nggak tatanan, nanti malah Emang sedih. kalau nggak dilahirkan dia tidak bisa menjadi tubuh. Semua di dunia ini ada tatanan. Ngadi-ngadi kalau tiba-tiba kayak pikiranmu daging jatuh dari langit, itu ngadi-ngadi namanya. Otakmu sudah sedeng kalau gitu. Mana ada daging turun dari langit tiba-tiba jatuh atau keluar dari batu, itu namanya kok sedeng. Ya memang kalau mau punya tubuh, jalurnya memang harus lewat rahim perempuan. Nah, ketika dia ada di dalam tubuh itu, dia menjadi Allah yang zohir, Allah yang kelihatan, yang bisa menyelamatkan saya, karena dia begitu mencintai saya dan manusia. Nah, kalau Yesusmu itu ngapain capek-capek lahir, ditombak-tombak manusia? Manusia nggak bisa menyelamatkan manusia. Nah, habis itu kok katakan lagi, Allahmu namanya Yesus lagi. Nah, sudah gitu kok katakan dia Tuhan dan Allahmu. Kok tadi katakan manusia, habis itu katakan dia Tuhan dan Allahmu. Kok saja konsep ketuhananmu gabrul. Belajar lagi, Natali. Tinggal lu kau. Aku nafas Ya, dulu. Natali. Natali. Ya. Natali. Ya, itu katanya dia bilang katanya begini, sabar. Dia bilang kata Yesusnya Natali itu Yesus yang pagan karena separuh manusia separuh Tuhan. Coba Natali menjelaskan dengan penuh hikmah. Apa itu kan menurut Begitu. Antikristus. Itu kan menurut Antikristus. Iya. Penyesapan memang betul. ada. Pendurhakaan itu ada. Iya, durhaka kan nggak mengaku. Nggak mengaku apa yang menjadi karya Tuhan. Nah, Ya, jadi nggak begini, apa-apa. sabar, Itu kan saya Antikristus potong yang sedikit ngomong. ya, Natalia. Saya potong sedikit ya. Jadi, menurut Natali katakan Deborah antikristus karena merujuk kepada 2 Yohanes nomor 1. Nah, sekarang ketika Natali mengatakan bahwa Deborah mengatakan bahwa Natali ini tidak paham karena menuju ke Yesaya lagi tadi. Nah, coba Deborah menjelaskan tentang Yesaya itu dulu, baru atau tanggapi dulu Deborah 2 Yohanes 1 nomor 7 itu. Iya, tadi Sebab tadi banyak saya sudah penyesat telah jelaskan. bermuncul. Iya, Tadi silakan. aku udah jelaskan, Kak. Di situ tuh tidak Iya, pernah San. digunakan Iya. kata men, Kak. Kalau kata men kata itu men. manusia, iya. Tapi di situ digunakan flesh, daging. Jadi Flesh. penyesat itu yang tidak mempercayai Tuhan tadi, YHWH tadi yang di Yesaya 40 ayat 3 ini datang di dalam bentuk fisik begitu. Itu penyesat memang. Yang datang tiba-tiba kayak jinting gitu. Nah, itu baru penyesat. Nah, kami mempercayai Tuhan kami yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia datang menjadi Tuhan yang zohir. Nah, untuk menjadi Tuhan yang zohir, dia memerlukan tubuh tadi. Nah, untuk memiliki tubuh, dia harus lewat rahim perempuan, Kak. Tidak mungkin kayak Natali tadi katakan daging jatuh Iya, dari langit. itu wajar, betul. Betul. Iya. Berarti konsekuensi yang Deborah harus terima, berarti Tuhan Deborah pernah jadi bayi, pernah digendong sebagaimana kata Natali tadi, karena itu konsekuensi. Iya. Karena Tuhan, Lukas 2 ayat 11, nah, Gabriel oke, baik mengatakan dia bahwa diakui. Nah, ini bagimu jujur, Tuhan. ini Deborah yang saya suka nih. Jadi begini Natali, jadi Deborah sudah mengakui bahwa Tuhan pernah jadi bayi digendong. Silakan. Iya, 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Mantap Udah. sekali. Silakan dibantah. Itu roh yang berasal Silakan. dari Allah. Roh yang mengaku Itu. bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Ini Kalau pintar ya, tidak 2 perempuan ini pintar-pintar dengan dalil loh. Kau merubah ayat. Silakan. Tidak ada satu pun merubah roh yang ayat. mengaku Yesus adalah Tuhan. Baik, Lukas 2 ayat 40. Dengar. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kalau cuman manusia, Kak Loding, kau Lukas percaya 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Masa Yahweh bertambah besar dan Kalau menjadi Loding kuat? percaya Yesus manusia? Kalau dia tidak menjadi sama dengan Ya. Kan percaya manusia. Yesus manusia kan? Iya, percaya. Orang Islam percaya Ayat Yesus manusia 40 kan? ya. Iya, Muslim betul. catat. Lukas 2 ayat 40. Di-mute dulu, Kak. Dia nggak bisa kalau nggak di-mute. Jadi kalau cuman percaya Yesus manusia, nggak perlu Roh Kudus. dia. Kali itu orang Islam nggak percaya Roh Takutnya Kudus, dia. nggak terima Roh Kudus Nah, mereka. dia nyalahin orang Mereka percaya Yesus Islam. manusia sama kayak kau. Hanya orang yang menerima Roh Kudus yang coba. mengaku bahwa Oke, Yesus sabar. Bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada Betul, padanya. betul. Itu tentang Yesus. Lukas 2 Itu ayat ada datanya 40 itu, Dek. dan 52.
Ya saya juga Nah, pakai Lukas data, 2 Kak. ayat 40 coba Tidak ada Deborah seorang jelaskan pun Lukas. yang mengakui Matius kepada 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Kau pendusta di sini, kau pendusta Matius di 1 sini. ayat Kau 1. pendusta di mana Matius 12 ayat 40. Sebab sama seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu kemanusiaan Ya. Kristus yang dapat dijelaskan. Loading, sejak kapan di dalam Ya. Bible itu Maria sel telurnya dibuai sperma? Yang datang Nah, itu. namanya silsilah itu kan anak kandung ya, dari sperma membuai sel telur kan? Yesus tidak pernah datang selama dia di bumi, dia tidak pernah tidak hamba. Dia tidak pernah tidak manusia. Itu Makanya Yesus. dia bilang dia kembali kepada Bapa. Iya, bapakmu Kalau siapa? kamu sangkal itu, Iya, kamu Natali, bukan orang bapakmu Kristen. siapa? Bapakmu siapa? Yesus tidak pernah datang tidak sebagai manusia, bahkan hamba, selama dia di bumi. Titik. Natali, kamu dengar nggak? Makanya dia kembali kepada Bapa, bukan Ya, ke bapakmu Bapa. siapa? Kepada. Kalau kepada itu kan person ya. Kepada Bapakmu itu ada yang siapa? Oh, iya. hidup. Kepada itu adalah Bapaknya. Ya, bapaknya siapa? Coba Natali sama Deborah, boleh saya setel waktu? Boleh saya setel waktu 1 orang 2 menit, boleh tidak? Boleh Kak, silakan Kak, silakan. Boleh ya? Natali di mute dulu ya, Natalia. Kita kasih waktu sama Deborah 2 menit, Deborah jelaskan ya. Habis itu Natali punya 2 menit, Deborah jangan ganggu ya. Kalau Natali punya 2 menit, silakan Deborah. Ya, masalah apa Kak? Masalah apa dulu Kak? Silakan. Ini? Menanggapi apa? Masalah apa? Ya, masalah rumah tangga, masalah Yesus itu jadi manusia itu. Coba Iya. silakan. Jadi gini ya, dari tadi tuh Natali mengatakan Iya kok itu penjelasannya. Mau dia di alam maut, mau di mana, mau nanti dia datang kembali. Anak manusia akan datang Ya, kembali. sabar, ulang. Oh, kasih Natali waktu dulu. Natali waktu dulu. Natali waktu ya, dulu. biar dia ngerotos dulu ya, Nanti dia Natali ngerotos waktu dulu baru dulu. nanti kesana. Iya, oke. Nah, silakan Natali. Dede di mute dulu Dede ya. Dede, iya. Iya Kak. Silakan Iya. Natali. Natali. Suruh diem atau suruh apa ini? Silakan ngomong. Waktu sudah berjalan, silakan. Oh ya udah, itu tadi ya, Yesus adalah anak manusia selama 33 tahun umurnya yang akan kita rayakan nanti di hari Natal. Dia itu manusia, dia itu bahkan hamba, bahkan taat. Itu nggak bisa tidak diakui sebagai orang Kristen yang jujur. Bahkan ada konsekuensi yang fatal bahwa itu adalah musuh Tuhan, antikristus, yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia, mengambil rupa hamba, taat, bantuin bapaknya, jadi bayi, dibungkus kain lampin, disunat. Itu yang tidak diakui oleh orang-orang Kristen yang sesat, yang bapaknya adalah setan. Begitu ya, udah segitu dulu dari saya. Oke, baik. Di mute ya Natali yang lagi. Natalia. Nah, jadi poinnya tadi itu Deborah, sabar nanti saya setel waktu. Poinnya tadi itu Yesus itu manusia, Yesus itu hamba, Yesus itu dilahirkan, dan kalau tidak percaya Yesus datang sebagai manusia berarti antikristus. Saya setel waktunya ya. Iya. Natali di mute dulu ya. Jadi Yesus tidak ada Oke, di bentar. dalam. Ya. Saya setel. Silakan. Iya, jadi di dalam original teks tidak pernah digunakan kata manusia. Yesus bukan manusia. Tapi yang benar tadi di Yesaya 63 ayat 8 bahwa akulah juru selamat, akulah YHWH satu-satunya, bukan duta, bukan utusan. Aku yang akan datang menyelamatkan, menebus umat manusia. Nah, dia digenapi Kak tadi di Lukas 2 ayat 11. Telah Gabriel sendiri yang menyatakan ini, malaikat ini, tidak mungkin dia pembohong ya. Dia menyatakan bahwa telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, YHWH tadi yang di Yesaya 40 ayat 3, persiapkan jalan buat YHWH, digenapi di Matius 3 ayat 3. Nah, disitulah dia datang untuk
kelihatan dia harus lewat jalur rahim tadi yang saya bilang tadi, untuk memiliki tubuh, seperti itu ya. Tapi dia bukan manusia, tapi dia Tuhan itu sendiri yang menyatakan dirinya. Karena kalau yang datang dari keturunan yang dikatakan manusia tadi, dia tidak bisa menghapus dosa. Karena Roma 3 ayat 23, dia kena kodrat dosa. Harus Tuhan sendiri yang datang, makanya bukan duta, bukan utusan, melainkan dia sendiri di situ. Nah, Yesus kau itu pagan karena lahirnya 25 Desember itu adalah ajaran pagan, itu Yesus Zeus yang lahir. Itu ketika kekristenan dikawinkan sama Roma Katolik itu dengan pagan yang tradisi. Itu lahir makanya dewa matahari itu, Tamus itu, penyembahan dewi ibu dan anak itu Yesusmu manusia itu. Jadi kau ini yang merendahkan Tuhan Yesus. Saya bukan antikris karena saya mempercayai Tuhan semesta alam ini yang maha kuasa bisa menyatakan diri di dalam daging. Karena dia mencintai saya manusia, dia menyelamatkan saya supaya saya tidak binasa. Karena hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa. Bukan seperti Yesusmu yang lahir 25 Desember itu adalah pagan Zeus. Penyesatan merendahkan Tuhan Yesus. Oke, siap. Oke, baik, kita ganti Natalia di mute, bro. Oke, silakan Itu jelas Natalia. ya, Poinnya di sini. Aura roh Silakan. sentimen kepada saudara seiman, apalagi saudara yang tidak seiman, itu saja. Nah, gini ya, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu Yohanes 1 ayat 14. Dia dari tadi ngoceh berdasarkan sentimen, bukan berdasarkan firman Tuhan. Makanya dia buat denom sendiri, mau bikin kitab sendiri, aneh ya. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 2 tadi udah dijelaskan. Orang ini orang antikristus. Rohnya, auranya juga aura kejahatan, aura yang menentang pengorbanan. Dia datang itu bukan hanya dalam rupa daging, tetapi dengan pengorbanan, menjadi sama dengan manusia, memikul dosa manusia, memikul dan menjadi sama, mengambil kodrat manusia. Itu lain soal kalau kamu tidak percaya. Tapi kebenaran yang ada di Alkitab menulis seperti itu. Dia datang dalam pengorbanan, taat, hamba. Dia bukan hanya mempunyai hukum, tetapi dia melakukannya. Dia bukan cuman bos yang nyuruh-nyuruh, tapi dia juga melakukannya. Karena dia adil dan setia. Karena dia mengasihi kita, dia juga melakukannya. Nah, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Bagaimana anak ini bertambah besar dan menjadi kuat kalau dia cuman Yahweh yang turun? Yang tidak menjadi sama dengan manusia, yang tidak menjadi sama seperti kita, guys. Bagaimana ada Lukas 2 ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat penuh hikmat. Bukankah Allah itu sudah besar, sudah kuat dan sudah berhikmat? Bukankah Allah itu sumber hikmat? Kok di sini Yesus dibilang anak itu bertambah besar dan menjadi kuat dan penuh hikmat? Bagaimana, kemana dia mau lari itu? Siap, mantap sekali. Oke, ganti lagi. Anak Yesus Kristus, anak Daud. Ini sebagai apa kalau bukan sebagai anak manusia? Iya. Oke, siap. Dia sebagai apa kalau bukan sebagai anak manusia? Silakan. Ini luar biasa ini, pintar-pintar semua dua perempuan ini. Susah saya memilih nih. Saya nikahi dua-dua langsung. Silakan lanjut. Deborah. Dek. Waktuku Kak, diulang. Oh, diulang waktu ya, diulang. Oke, kita ulang waktu ya. Ya, semangat Dede ya. Jadi kau jangan jadi umat terjemahan. Kau harus cek itu bahasa aslinya, hologos hotheos. Kalau firman itu sesuatu yang keluar dari Allah, itu ciptaan. Tapi itu menjadi tambah besar gitu. Lalu cerdas lulu diskusi. Itu sang firman yang menyatakan diri di dalam daging itu. Kebenaran ayat Yohanes 1 ayat 14 itu ya. Dari tadi saya pakai ayat. Saya menjadi tambah besar. Itu sang firman yang menjadi daging ya. Tadi untuk menggenapi tadi Kak. Dari tadi tuh Yesaya 63 ayat 8. Jadi dia bukan dari garisnya Daud. Karena jelas Maria tidak spermanya tadi laki-laki membuai sel telurnya. Yusuf ini spermanya nggak membuai sel telurnya si Maria. Jadi jangan salah-salah. Kenapa? Dia datang itu untuk mengambil
gelar Hamasia itu karena dia adalah raja manusia. Sebenarnya dia sendiri dari dulu mau jadi raja manusia, tapi dari dulu manusia menolak. Jadi bukan dia itu raja yang seperti yang kau bilang dari garisnya Daud itu. Dia itu adalah memang sang raja manusia yang datang menyatakan diri di dalam dunia ini. Nah, untuk kelihatan sekali lagi tadi saya katakan memang dia harus lewat rahim perempuan. Seperti itu Natali. Nah, seperti itu. Apalagi tadi itu Kak? Apa lagi Kak? Jadi itu Yesus bukan mu itu firman ya, pagan. kalau firman itu ciptaan. Jadi kalau firman itu ciptaan. Nah, sang firman itu adalah yang mempunyai firman. Jadi yang mempunyai firman ini, Yotifave itu sendiri, Tuhan semesta alam ini sendiri menyatakan diri untuk menggenapi Yesaya 63 ayat 8. Bukan duta, dengar telingamu, bukan utusan. Aku sendiri Yahweh datang menyelamatkan. Nah, Tuhanmu itu jahat. Bapakmu kipas-kipas di surga, nyuruh anaknya itu gelojotan tombak. Dia cuma kipas-kipas di surga. Nah, Tuhanmu kan dua pagan. Nah, kalau saya tidak, Bapakku ini mengasihi dia sendiri, turun merasakan kesakitan kita manusia. Bapakku Iya, luar biasa ya. Bapakku jahat mengorbankan anak kayak bapakmu itu. Bapakmu itu saja yang kau ditanya bapakmu siapa, kau nggak tahu bapakmu siapa. Bapakmu jahat Oke, baik. mengorbankan. Silakan. Oke. Ya, siapa Bapak Natalia? Silakan. Oke, waktu silakan. Dia yang lahir dari seorang perempuan. Yesus dikandung dan lahir seorang perempuan, perawan Maria. Matius 1 ayat 18 sampai 25 dan Galatia 4 ayat 4. Ya, ini kemanusiaan Yesus, kebukti dari Yesus itu adalah manusia. Ya, dia lahir dari seorang perempuan. Terus dia mengalami kebutuhan fisik, dia mengalami lapar, haus, lelah. Bagaimana Yahweh bulat-bulat begitu datang bertumbuh begitu? Kan itu ndak waras ya. Ada Allah yang datang terus bertumbuh gitu. Ya, terus dia menderita dan mati. Bagaimana sekanya hanya sosok daging itu bisa menderita dan mati? Ya, Yohanes 19 ayat 34. Dia menderita dan mati. Dia datang dengan pengorbanan. Dia memiliki tubuh fisik, dapat melihat, disentuh, didengar, membuktikan bahwa dia adalah tubuh manusia. 1 Yohanes 1 ayat 1. Ya, dicatat ya, 1 Yohanes 1 ayat 1. Nah, setelah itu dia mempunyai emosi dan pikiran manusia. Ia menunjukkan kualitas emosional dan intelektual manusia. Matius 26 ayat 37, Markus 9 ayat 21. Dia berdoa kepada Bapa, dia menangis. Apalagi Yohanes 17, itu dia berdoa panjang lebar loh. Ya Bapa, ya Bapa, apalagi disalib. Ya Bapa, dia berseru kepada Bapaknya. Itu dia mau sangkal bagaimana? Itu bukti kekristenan. Kristen itu bukan Allah saya Yahweh, Allah saya datang, Tuhan Allah itu enggak. Yesus tidak datang seperti itu. Yesus datang dengan merendahkan dirinya. Dia menjadi sama dengan kita. Dia datang dengan kerendahan. Dia tidak datang dengan nih gue Tuhan, ayo sembah saya. Enggak seperti itu. Dia datang untuk dilayani, bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Iya. Gitu ya. Jadi itu sisi dia datang untuk melayani, bukan dilayani, tapi dia datang sebagai manusia dan Tuhan. Nah, tapi kalau Deborah mengatakan dia sebagai Tuhan yang utuh. Silakan. Yang mute ya. Yang lagi. Natali mute ya. Ya, silakan Dek. Jadi resikonya, ya. Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain akulah YHWH. Jadi konsekuensinya ketika dia tidak mengakui itu, berarti jangan pernah nyebut Yesus itu Tuhan dan juru selamat. Itu konsekuensimu Natali, kau ingat-ingat itu ya, karena kau menolak itu. Bukan duta, bukan utusan, tadi sudah jelas ayatnya. Bahkan Matius 3 ayat 3, persiapkan jalan buat Yahweh, seperti gitu ya, itu sudah digenapi. Nah, jadi Yesus kau ini yang saya bingungkan. Satu sisi dia manusia, sedangkan manusia itu ciptaan. Tapi setelah itu kau katakan dia nanti Tuhan dan Allahku. Nah, berarti gabrul, Tuhanmu itu bisa jadi manusia, habis itu manusia bisa jadi Tuhan. Kalau Tuhan saya tidak, dia tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan tetaplah Tuhan.
Tuhan. Tuhan tidak pernah jadi manusia dan manusia tidak pernah jadi Tuhan. Tapi kami mempercayai bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa menyatakan dirinya lewat tadi perempuan rahim tadi. Di dalam tubuh tadi menjadi Tuhan yang kelihatan karena kasihnya kepada saya. Dia sendiri berkorban karena cintanya. Kalau Tuhanmu itu kan jahat, mengorbankan anak, dia kipas-kipas di surga, anaknya disuruh ditombak-tombak di situ, ditikam-tikam, dia kipas-kipas. Nah, Bapak siapa itu? Bapakmu yang siapa? Kalau saya ini memang Tuhan Yesusku, ini Bapakku. Seperti Yesaya 9 ayat 5, dia Bapak yang kekal yang betul-betul membuktikan cintanya kepada manusia. Dia berkorban supaya saya selamat. Itulah Tuhan Yesus saya, Natali. Dia bukan manusia, dia adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah jadi manusia, Tuhan sang pencipta, tapi Tuhan bisa menyatakan dirinya di dalam yang fisik tadi, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bukan Tuhan jadi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan menyatakan dirinya. Tapi kalau Tuhannya Natali ini tadi kan manusia, manusia nanti bisa jadi Tuhan. Oke, siap. Ya, baik, luar biasa, masih pertahankan tetap yang sama. Jadi tetap Tuhan Natali ini Tuhan manusia, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Berarti kalau disingkat Tuhan lah. Silakan Natali Biarin, dibantah ya. nggak usah dikomentar, itu terserah kamu. Ibrani 4 ayat 15. Ya, ini dia udah menjadi imam besar yang kita punya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi yang telah dicobai sama seperti kita dalam segala hal, namun tidak berbuat dosa. Jelas ya, bahwa Yesus juga dicobai. Mana ada Yahweh dicobai? Yesus dicobai karena dia memang menjadi manusia, guys. Gak bisa kita nggak akui itu orang Kristen mana. Makanya dia nggak Natalan, ya bukan orang Kristen itu. Ya, ia yang mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu manusia Kristus. Ya, Yesus mengakui bahwa daging lemah. Saat dia dicobai di Taman Getsemani, sebelum ditangkap, ia meminta murid-muridnya untuk berjaga dan berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan. Bayangin, Yesus pernah menerima kekuatan dari para malaikat. Bayangin, Yahweh menerima kekuatan dari malaikat. Hah? Coba, apa itu kalau bukan manusia? Ada Yahweh menerima kekuatan dari malaikat. Ada Yahweh berkeringat darah, berdoa di Taman Getsemani kepada Bapa. Apaan itu yang berdoa? Ayo. Mana lagi ya nanti? Udah itu aja deh. Mantap sekali, mantap. Aja udah luar biasa ya pintarnya Natali sama Deborah ini luar biasa. Oke, baik. Udah manusia banget itu. Mantap. Masa menerima kekuatan dari malaikat? Sesaat lebih rendah dari malaikat, Yahweh yang bener aja. Iya, siap. Kalau dia nggak jadi manusia. Oke, Deborah, kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, kenapa Yesus itu Bapa itu menerima kekuatan dari malaikat dan kenapa dia berdoa? Apakah dia berdoa kepada siapa? Silakan, waktu dan tempat dipersediakan. Enggak, kita masuk ke inti aja, Kak. Langsung merucut saja. Enggak masuk. Kita langsung merucut tentang Bapa tadi. Ya, langsung merucut. Ya. Nah, merucut saja, Kak. Jadi gini, tadi bagaimana Yahweh menerima kekuatan dari bawahannya, dari malaikat, dari pelayannya? Ulang temer. Enak aja. Oh iya, ulang. Lu tahu debat ini ditonton banyak orang. Ketika timer saya sudah berjalan, gua itu tahu aturan. Lu diem. Nah, jadi begini ya, Kak. Harus kita rucutkan dulu tadi. Dia juga belum bisa menjawab. Apakah Yesus itu adalah Yotifave itu sendiri yang datang? Dia tidak pernah menjawab itu. Dia kan mengatakan itu pribadi yang lain. Nah, berarti resikonya apakah dia itu Zeus yang dari Yunani? Itu jawab dulu, baru ngarah kok bikin pertanyaan. Dari tadi pertanyaanku kok tidak jawab. Apakah Yesus itu adalah Yotifave itu sendiri yang diimani Abraham, Ishak, Yakub, Israel, yang dinubuatkan akan datang di Yesaya 43 ayat 11?
Nah, itu kau jawab dulu. Dari tadi kau muter-muter kayak gangsing. Nah, di sini harus ada titik temunya. Kalau bukan, saya tidak usah berdebat dengan kamu lagi. Berarti Yesusmu Yesus yang lain. Ngapain kau capek-capek berdebat di sini? Kalau Yesus saya memang YHWH tadi yang sudah dinubuatkan di Yesaya 43 ayat 11. Akulah YHWH satu-satunya juru selamat. Ketika Lukas 2 ayat 11 tadi, telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Nah, dia itu adalah ilah itu sudah, bukan ilah yang lain. Bukan ada 3 pribadi, 2 pribadi. Ada Bapa yang di surga, ada anak yang disiksa di bumi. Nah, bagaimana itu kalau saya jelas Adonai Elohim Ehad, Tuhan itu semesta alam itu sendiri yang datang di dalam tubuh tadi untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Nah, tidak ada Tuhan-Tuhan yang seperti kau, ada yang di sana yang memerintahkan, ada Tuhan yang diutus. Nah, itu jadi seperti apa? Itu kau jawab dulu, Natali, baru nanti ke yang lain. Dari tadi kau nggak jawab. Apakah Yesus adalah ilah yang sama yang diimani Abraham, Ishak, Yakub, Israel, yang menyatakan dengan nama Yotivave, Tuhan semesta alam, atau bukan? Atau ada ilah lain? Kalau ada ilah lain, Bapa itu siapa? Itu dulu kau jawab, baru nanti ke masalah yang lain. Ini tadi kok nggak mau jawab itu. Ya, silakan. Apakah Oke, Yesus baik, diminta jawaban tadi. Silakan Natali. Nanti habis jangan lupa ya Dede ya dijawab tadi pertanyaan Natali. Silakan. Saya sudah catat. Silakan Natali. Nggak usah. Saya udah nggak perlu lagi menjawab orang antikristus. Dia akan bantah apapun. Nggak mampu Udah, jawab. begitu aja. Saya udah speechless, semua ayat udah keluar. Apalagi? Ya dia udah berdoa di Taman Getsemani menerima kekuatan dari malaikat, dia kagak jawab. Jangan, enggak, kata dia begitu. Kan lucu ya. Saya udah memperlihatkan kelemahan yang Yesus ambil sebagai manusia. Dia ketakutan, dia udah jangan, kita mengerucut aja ya, kita mengerucut, katanya begitu. Jadi saya nggak bisa ini lagi, udah speechless. Lah itulah antikristus. Ya sudah, kalau begitu coba tiktokan, coba dijawab dulu satu-satu jawab. Saya hentikan waktu. Silakan Deborah, silakan. Sangat mudah saya jawab, tapi kok harus tahu dulu Yesusmu ini Yesus yang mana? Karena kalau Yesusmu berbeda dengan yang Alkitab ini nubuatkan, percuma capek-capek saya di sini cuap-cuap. Nah, yang makanya kutanya, Yesusmu ini Yotivave itu sendiri bukan yang telah diimani, yang dijanjikan di kitab Yesaya itu. Natali yang kutanya. Apakah kamu lari dari masalahmu? Artinya kan kamu tahu masalahmu apa. Masalahmu kan kemanusiaan. Tidak, iya, ini karena berbeda. Masalah kamu kan kehambaan. Sabar, masalah bukan kamu masalahnya, kemanusiaan. Masalahnya ini bukan hamba, bukan Alkitab isi dari perjanjian baru itu Tuhan datang sebagai manusia. Itu 33 tahun berumur ulang tahun Yesus itu. Kamu nggak mau ngaku itu ya kamu bukan Kristen. Itu saja, saya tidak mau paksa. Kamu jawab dulu. Saya berdiri pada kebenaran Alkitab. Loh, saya yang berdiri. Kamu aja tadi udah menentang Natal. Kamu aja udah bilang Natal itu pagan Yunani. Begini lah, emang yang datang itu siapa? Pagan karena nah, ya terserah kamu. Yesus gitu. Kalau kamu benar, bagaimana Yesus menerima kekuatan dari malaikat? Kau jawab dulu baru nanti kau, kan itu saya sudah buat pertanyaan dari tadi. Sudah dari tadi sampai 3 season 4 season kau nggak jawab. Apakah Yesus itu adalah Yotivave itu sendiri, ilah yang diimani oleh Abraham, Ishak, Yakub, Israel, yang memang dia menjanjikan akan turun di Yesaya 6:3-8 atau bukan? Itu dulu. Kok itu nanya? baru gampang, nanti baru dijelaskan. Ditanya kok nanya. Loh, saya sudah tanya duluan, itu kan kok baru ke maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lukas 22 ayat 43. Tuh kan dia takut kan? Iya enggak? Iya enggak guys ya, kalian bukan saksi dusta kan? Lihat mulutnya. Lihat mulutnya. Saya baca ayat, dia tidak ada ayat satupun yang keluar dari tadi. Saya dari tadi pakai ayat.
Ya, Saya dari tadi Lukas pakai 22 ayat 43. Maka Saya pakai ayat seorang dari- malaikat Yesus. dari langit menampakkan diri Ini kalau kepadanya ditengahin, kalau untuk memberi kekuatan kepadanya. Kalau Itu di gitu, Taman gimana? Getsemani. Jadi gimana mau tanya? Itu di Taman Getsemani saat Yesus berdoa kepada Nah, Loding, Bapa. ditengahin dulu. Bapa mengasihi Oke, sabar, aku dan sabar, sabar. menyertai Gua aku. jawab, lu jawab ya. Gua jawab, Oke, lu oke, jawab. baik. Baik, berarti Deborah mau jawab. Oke, Deborah mau jawab ya. Gua jawab pertanyaan Oke, lu. Lu harus Oke, Deborah jawab pertanyaan ya. saya. Iya, bentar. Iya, silakan. Nah, itu kan ada cerita di dalam Bible itu ketika di Taman Getsemani. Nah, di Bible kan ada cerita ketika mau penyalipan itu ya. Nah, ya jelas lah Tuhan tadi menyatakan diri di dalam tubuh. Nah, namanya tubuh punya keterbatasan itu wajar. Nah, Berarti itu yang menjadi berarti aku dong mengambil rupa hamba menjadi sama dengan manusia. Jangan Yahweh. Bukan dia ngaku kan, haleluya, alhamdulillah. Ya konsekuensi, lu nggak konsekuensi, lu diam, lu nggak punya konsekuensi. Gua udah jawab. Lu sekarang jawab, lu bisa jawab, kalau tidak lu turun, lu bikin malu. Saya kasih tahu, apakah Yesus adalah Yotifave itu sendiri yang Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan jawab, diri gua udah jawab, kepadanya Natali. untuk memberi kekuatan kepadanya. Dia nggak Kenapa? sportif kok. Karena Yesus menderita. Sebelum penyalipannya ia mengalami kesedihan yang mendalam dan berdoa dengan sangat kuat kepada Bapa sehingga malaikat itu datang dan memberi kekuatan kepadanya. Itu Dia jawaban. nggak sportif. Dia tadi tanya, gua ada jawab. Sekarang gantian gua tanya, dia muter-muter. Nah, gua tanya cuman simple. Apakah Yesus Iya, jangan adalah muter-muter, Yotifave Natalia. itu sendiri yang telah Apa pertanyaan Yesaya? Deborah? Apa pertanyaan Deborah? Apakah Yesus itu adalah Yotifave itu sendiri yang diimani Abraham, Ishak, Yakub, Israel yang dinubuatkan di Yesaya 63 ayat 8 bahwa dia akan turun, bukan duta, bukan utusan, melainkan dia sendiri akan turun. Ini aku bacakan firman-Nya, sesungguhnya umatku, anakku tidak akan berlaku curang, maka aku akan menjadi juru selamat mereka dalam kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah aku sendiri yang menebus mereka dalam kasihku. Nah, aku tanyakan kepada dia ini, apakah Yesus itu adalah Yesaya 6:38 yang dinubuatkan ini? Dia adalah Yotifave itu sendiri. Itu inti dari iman Kristen. Kalau dia jawabnya bukan, berarti Yesusnya bukan Yesus di dalam Alkitab, tapi pagan dari silakan. Yunani. Silakan Natali. Dia Ini cerita bisa itu jawab. dia yang Yesusnya, Yahwehnya, Bapaknya, Elohimnya, apanya itu yang menyangkal dari kebenaran firman Tuhan. Nggak Nggak usah perlu. jawab, ditanya apa? Dia Jawab begitu apa? tadi itu ngapain kalau bukan menyangkal? Saya bacakan Alkitab loh, dia lari. Karena Kak, Itu nggak ngerti dia. bahasa. Dia nggak Itu ngerti dia bahasa yang Indonesia. Kak. seperti itu. Jelas, Hos. Yahweh saya ke, Elohim saya ke, Allah saya ke, Allah saya ke, bukan Allahnya dia. Bukan Allah Oh, yang dia bukan, sebut bukan. tadi itu. Iya, Berarti beda. itu Allah apa? Bapaknya Natali ini Iya. bukan Bapak Deborah. Berarti bukan cuma dua berarti Yesus dia di bukan- dalam Bible, Yesus Oh, Deborah Iya, sama dia Yesus nggak Natali. mengaku. Iya, dia nggak mengaku. Bagaimana saya bisa menyamakan Allah saya dengan Allah yang antikristus? Berarti Yesusmu bukan Yotifave. Nggak ada, itu Deborah ini penyesat. Dia ini memang sudah dibidatkan oleh seluruh dunia. Kristen yang dibidatkan oleh seluruh dunia itu ya Deborah ini. Oneness. Kak, tadi itu yang mulutnya Gitu. Karena dia tidak mengaku kemanusiaan, dia tidak mengaku manusia Kristus. Seorang anak Tuhan itu bisa mati Mesias nggak diakui. Al-Masih dia tidak akui. Nggak pernah kata-kata kasar Gitu. kan Kak ya? Nah, kalau Orang dia Iya, nggak iya. kasar, kan? Kristen aneh ya dia ini gitu loh. Dia sudah dibidatkan oleh seluruh dunia. Jadi itulah Aneh. namanya- Jadi saya tidak perlu menjawab apakah Allah saya sama seperti dia, ya jelas itu tidak. penyakitnya yang mabuk agama Kak. Gitu. Orang mabuk agama yang Oh, kerasukan mabuk apa itu agama. gitu sukanya bidat-bidatin Oh. orang, nyesat-nyesatin. Soalnya ngatain orang begini, setan. Tuhannya Dia memang kerasukan roh Bapa tadi punya tuh, Kak. penyakit lidah. Iya dia kayak gitu. Oh. Nah, itu Tuhannya memang main di lidah, dia tidak main pada ayat firman Oh. Tuhan. saya memberkati kau.
Tuhan Yesus berkati Natali Iya. dari kecil sampai besar, tapi dia tidak pernah mengenal Engkau, Mana? Tuhan Yesus. Engkau Kamu sendiri yang menyebut dapat aku guru dan mengorbankan, tapi Tuhan. dia masih mengakui Kamu bahwa jahat. Aku Tuhan tidak Yesus mengenal ini kamu, kata punya Tuhan. Natali. Aku tidak mengenal kamu. Kamu pakai namaku, tapi kamu tidak mengaku penderitaanku, tidak mengakui kemanusiaanku. Kamu memakai namaku, tapi rohmu roh antikristus. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Sorry ya, Deborah. Yesusmu yang Oh, mana? Yesusmu yang mana, Natali? Kan Yesusmu tadi bukan Yesaya 63 ayat 8 yang sudah dinubuatkan. Dia bukan Yotifave. Yesus yang menerima kekuatan dari malaikat. Saya akui itu. Yesus yang berdoa kepada Bapa. Sudah kelihatan kok. Kenapa kalau dia Kan datang marah dia, aneh kan dia marah. Saya ngaku nih, Yesus saya adalah Yesus yang menerima kekuatan dari malaikat. Yesus saya, Yesus yang berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani. Yesus saya, Yesus yang berseru, ya Bapa. Nah, bapakmu Bapa, itu siapa? Bapakku lah. Itu Yesus saya. Bapakmu Aneh, siapa? dia marah. Nah, Dia ngocor terus mulutnya kayak ember bocor. bukannya kau yang dari tadi nyerocos Natali maki-maki orang. Ngata-ngatain orang bidat. Ketika nggak sepaham, emangnya lu Tuhan bidat-bidatin orang, Natali? Jangan-jangan ntar tuh 4 jari. Sama dengan Allah Satu saya. jari lu Tidak nunjuk ke gua, 4 jari lu nunjuk ke tidak dirimu. bisa. Tuhan tidak kenal kamu. Ya Tuhan tidak Kenal mengenal. saya. Buktinya Iya, nggak saya apa-apa. mengenal. Kenapa Loh, tanya? kamu nyamain Tuhan kamu sama Tuhan Kenal nggak saya. bapakmu siapa, Natali? Nggak bisa, nggak Kenal bisa. Saya nggak bapakmu sama. siapa? Tuhan saya tidak sama dengan Tuhan kamu. Iya, kalau Tuhan gitu saya bapakmu adalah namanya Tuhan yang menerima kekuatan dari Iya, malaikat. bapakmu siapa? Bapakmu siapa, Natali? Bapakmu yang duduk di surga manis-manis, angkung-angkung kaki, yang memerintahkan itu anaknya untuk disiksa, dihajar, itu bapakmu kan? Allah Bapakmu Bapa itu tidak terlihat dan Bapakmu tidak siapa? terdengar. Ya, itu bapakmu siapa? Bersemayam di dalam terang yang tidak Aku nggak bisa terhampiri. jawab, Natali. Semua Bapakmu yang keluar siapa? dari mulut saya sesuai dengan firman Tuhan. Iya, Tidak bapakmu ada siapa? kebencian, tidak ada roh dengki, tidak ada roh sentimen. Kebencian ketika Saya ngatain orang. menghargai imanmu, tapi saya tidak bisa menyangkal firman Tadi siapa Tuhan. yang ngatain bidat Begitu saya, ya? Kak? Tadi siapa yang ngata-ngatain saya bidat? Siapa yang ngata-ngatain saya bidat? Dari tadi di bawah itu teman-teman nonton loh. Dari tadi mulutnya Natali itu ngatain saya dengan Tasya setan lah, maki kita lah. Kau maki kita dok kan tadi? Habis itu kau ngatain gua bidat kan? Jadi siapa yang di sini yang mulutnya nggak jadi berkat? Dari tadi saya berdiskusi, sama sekali saya tidak pernah menghinakan kamu sekalipun kita berbeda. Seperti itu ya teman Natali, seperti itu. Seperti itu. Jadi dia nggak bisa menjawab, Kak. Kalau gitu bapaknya siapa? Bahkan dia tidak bisa menyebut Iya, apakah iya, Yesus itu adalah ilah yang sama yang diimani Abraham, Ishak, Yakub dan Israel. Dia pun tidak mampu menyebut. Karena Bapak saya Bapak yang berkorban, Bapak yang menjadi manusia, Bapak yang menjadi sama seperti saya, bukan bapaknya kamu. Gini, Kak, Bapak anehnya saya bukan bapak kamu, kok kamu marah? enggak, anehnya gini. Gitu loh, bapak saya bukan daging hewan, bapak saya manusia, sama seperti saya. Jadi gini, Kak. Itu yang Yesus lakukan, yang Jadi tidak anehnya bisa gini. saya sangkal. Jadi anehnya Itu gini. loh. Jadi anehnya gini loh. Satu sisi nanti Yesusnya manusia, habis itu dia sebut Yesusnya tadi Tuhan. Saya turun aja ya, saya enak denger dia. Jadi aneh kan, Isa masih lebih benar gitu loh. Saya mau muntah, enak saya dengar dia bunyi terus. Cerewet. Jangan menikah sama orang cerewet, kata firman Tuhan. bukannya kau yang cerewet dari tadi? Mendingan kamu tinggal di atas genteng daripada kamu hidup sama perempuan cerewet. Itu kata firman Tuhan. Coba dengerin dari tadi tuh. Kak suka menghakimi ya nih orangnya. Suka menghakimi. Coba Natali coba jangan menghakimi ya. jangan Jangan menghakimi menghakimi lah. ya. Jangan menghakimi. Mentang-mentang ada pakai menikah gembala dengan tidak boleh cewek. menghakimi. Iya. Tapi karena tadi dia cerewet tuh sampai hostnya sampai diturunin, tapi dia fitnah saya Betul. yang cerewet. Ya. Dan tadi dia yang maki saya dog, iblis, bidat, dia ngatakan dia yang paling benar. Nah, jadi aneh ya orang Ya itu. terus Tuhan, kamu nggak menjadi manusia kan? Itu aja.
Tuhan Kan itu kamu nggak jadi manusia kan? Ya, karena kamu monyet. Sabar, baik. sabar. Jangan serang pribadi, nggak boleh. Ya, tolong datanya tadi, Natali, di mana datanya jangan menikah dengan orang cerewet. Ah, itu di mana itu, jangan ngadi ya, nggak boleh loh. Gini loh Kak. Iya, silakan. Ini Kak, padahal tadi itu jelas penonton menonton semua. Dia diturunkan karena nggak mau diem dari tadi. Betul. Luar biasa Deborah menangnya, Luar biasa, Deborah ya. Terima kasih teman-teman. Iya. Iya. Adanya bagi Tuhan. Baik. Jadi pertanyaan Deborah tadi memang nggak terjawab ya, siapa bapakmu, itu memang susah itu ya. Memang susah Dia terjawab itu. bapaknya Betul. jahat loh Kak, di surga duduk-duduk nyuruh anaknya ditikam-tikam. Betul. Jahat itu bapak yang apa? Dia saja nggak kenal bapaknya siapa. Nah, Iya. tadi dia ditanya apakah Yesus itu sama dengan ilah yang diimani Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Dia nggak mampu jawab juga. Berarti memang yang lahir di tanggal 25 Desember itu. Iya, selamat malam. Shalom. Ya udah Kak ya, aku turun ya Kak loading. Terima kasih ya buat teman-teman muslim semua. Mungkin bisa disimpulkan dulu Sabar. Pastor Rodin tadi hasil debat Iya, sabar, Deborah. debat tadi ya. Iya. Kalau saya sih memang agak berat ya melawan Deborah ya. Jadi teman-teman Tritung ini memang agak berat melawan Deborah ya. Artinya tadi Atau ada mungkin- beberapa pertanyaan. Atau mungkin Pak Ampi yang mau tanggapi. Pak Ampi mau. Ya. Tapi Kak, aku mau rehat Coba dulu Kak, kasih aku izin saya. silakan Kak. Boleh. saya Stay aja di sini. Stay aja kalau mau ya. Ya. Ya, aku mute dulu ya, aku mau makan. Siap. Iya, mute. Sayang. Makan aja mute Iya. dulu ya. Makan dulu nanti ditambah isi dulu ya. Jadi di sini komalnya Iya. enak kok. Di sini komalnya. Iya. Aku udah kenal kok sama Kak Loading ini, kakakku yang baik, sama Kak. Siap sayang ya. Oke. Ya, Silakan terima Ampi kasih. mau sampaikan Ya, mungkin aku Papi. mute Ya, ya. Iya, mute silakan, mute Dek. aja, parpun aja ya. Silakan Ampi. Apa yang mau disampaikan Ya. silakan. ayo, maksudnya Debo sambil dengar ya. Saya kan Tritunggal, jadi saya sedikit saja dengan Debo kalau Debo Iya. betul. Tapi saya tidak akan memaksa juga. Coba Debo Dia dengar buka. itu. Yo, Debo buka bilangan 23 ayatnya yang ke-19. Iya. Di situ Allah katakan bahwa Yotefafe katakan bahwa dia tidak berdusta. Artinya semua perkataannya itu tidak dusta ya. 1 Samuel 15 ayat 29. Dikatakan di situ dia tidak berdusta. Habis itu Debo nanti buka. Jadi makan ku bantai nih kakak satu ini. Iya, silakan tidak apa-apa, Dek. Debo. Dek, tidak apa-apa, Dek. Ya, nanti Iya. sebentar bantai ya. Nanti Debo buka lagi Keluaran 33 ayat 20. Allah tidak dapat dilihat. Kalau Allah itu yang turun sendiri, bagaimana sih ceritanya? Allah tidak dapat dilihat. 1 Raja-Raja ayatnya yang ke-8 sampai ayat 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Bumi tidak dapat menampungnya. Bagaimana sih kalau Allah turun ke bumi? Apa yang dapat menampungnya? Halo kakak, salam, shalom kak. Ya, Boleh Kak salam. ditanggapi, iya. Ayat itu jelas ya Enggak, Kak. tapi sudah makan kah? Enggak apa-apa Kak, supaya karena ini apa namanya, karena kakak tadi itu jadi saya tergejolak gitu ya. Ya gini Kak. Oke. Iya. Ya tadi kakak kutip bilangan 23:19 jelas di situ bahwa Tuhan itu bukan manusia. Jelas itu ayatnya. Nah itu tadi yang saya pertentangkan dengan Natali. Ketika satu sisi orang Kristen ini menyebut Yesus ini manusia, tapi satu sisi dia menyebut Yesus itu Tuhan dan Allah. Ini konsep yang gabrul. Karena apa? Tuhan jelas bukan manusia. Tuhan tidak pernah menjadi manusia. Manusia itu ciptaan. Nah, dan manusia tidak mungkin jadi Tuhan. Karena manusia adalah ciptaan tadi. Kalau Tuhan itu sang pencipta, ini jelas ayatnya. Tuhan bukan manusia, ini yang saya tentang. Nah, karena satu sisi dia mengatakan orang Kristen ini, Tuhan itu manusia. Tapi satu sisi dia mengatakan Yesus itu Tuhan dan Allahku. Nah, itu kan gabrul konsepnya. Itu yang saya lawan Kak. Yang saya percayai bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Tuhan yang tidak kelihatan, yang roh Yohanes 4 ayat 24 tadi, untuk menggenapi yang dinubuatkan di Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Yesaya 63 ayat 8. Bukan duta, bukan utusan, melainkan aku sendiri yang menyelamatkan datang. Nah, itu untuk menggenapi itu dia datang, Kak. Jadi gabrul, malah kakak ini imannya yang gabrul. Kakak tidak bisa mengerti apa itu Tuhan, apa itu manusia, Kak. Oke, Debo. Aku udah dari tadi debat tenggorokanku capek, aku turun aja. Nanti kalau di sini tunggal tuh naik semua. Nggak, makan dulu, makan nggak apa-apa. Makan dulu di ini, karena ini menarik. Malam ini tadi sudah ada Tritunggal ya yang sudah gugur ya. Karena pertanyaan Dinda Deborah tadi, siapa bapakmu gitu loh, gampang kok pertanyaan itu, tapi tidak bisa dijawab juga ya. Yang taping ini bilang aku takut, aku capek loh, aku ngomong dari tadi udah 1 jam. Iya, bukan takut. Begini Yes. Bentar Kak, sebelum aku turun, sebentar, permisi Kak Ampi, pesan saya mau turun ini. Kakak ini harus belajar lagi apa itu Tuhan, apa itu manusia, sehingga abang tidak gabrul. Yang ada Tuhan, sebentar Kak, sebentar. Tuhan menyatakan diri di dalam flesh, daging. Daging itu bukan manusia. Ketika Anda mempercayai tadi, Sang Firman Yohanes 1 ayat 14 datang sebagai manusia, dia kena Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa, kena kodrat dosa Yesus Anda itu. Nah, tapi ketika Anda mempercayai dia adalah Tuhan, di Yohanes 8 ayat 58, Anda memperoleh pengampunan dosa. Itulah kabar baik Injil. Ya, terima kasih Kak, saya turun dulu. Terima kasih, shalom. Aduh, salah ini kalau